Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ngobrol Ekspor. Di video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang menarik ketika kita melakukan ekspor, dan ini pasti akan terjadi kepada kita. Apa itu? Ya, seperti yang ada di judul di bawah ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari serious buyer dan unserious buyer, atau buyer yang serius dan buyer yang tidak serius, seperti itu. Nah, maksud dari buyer serius atau tidak serius di sini adalah buyer serius itu buyer yang memang benar-benar dia membutuhkan barang itu pada saat ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan buyer yang masih coba-coba, istilahnya seperti itu. Nah, karena sebetulnya seperti ini, di dalam transaksi ekspor itu ketika antara eksportir dan importir itu bertemu gitu kan, menjalin komunikasi, maka kemungkinannya cuman ada 4 ya. Eksportir baru ketemu importir baru. Yang kedua, eksportir baru ketemu importir lama. Yang ketiga, eksportir lama ketemu importir baru. Yang keempat, eksportir lama ketemu eksportir lama. Kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya materi video ini akan dibutuhkan oleh teman-teman yang masih baru gitu. Jadi teman-teman yang masih baru, bagaimana cara memahami bahwa ini sebetulnya serious buyer nggak sih, itu buyer lama atau buyer yang sama-sama baru gitu, sama-sama masih mencoba-coba, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan membahas 5 poin yang bisa kita jadikan patokan untuk memperkirakan atau menilai ini sebenarnya buyer ini serius atau enggak sih, atau masih mencoba-coba mencari, kurang lebih seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Ketika kita bisa menilai buyer ini serius atau tidak serius, maka kita terhindar dari satu, rasa di PHP gitu kan. Nah, minimal ketika kita bisa menghindar dari rasa di PHP atau kita sudah tahu duluan, itu tidak membuat mental kita down banget ketika dibandingkan dengan kita tidak tahu kalau kita di PHP. Kan biasanya seperti itu ya. Karena kalau kita tahu di PHP ya sudah, karena sudah tahu di awal seperti itu. Maka secara mental itu sangat akan mempengaruhi kita dalam melakukan penjualan. Nah, yang kedua, tidak membuang-buang waktu kita. Kalau terlihat ini, sepertinya ini buyer kurang serius ini, ya kita segeralah memprospek buyer-buyer kita yang lain, seperti itu. Tidak terpaku pada satu buyer itu saja, seperti itu. Oke. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah tentang bagaimana cara dia membalas chatting kita atau komunikasi kita, seperti itu. Biasanya kalau serious buyer, mereka balasnya cepet gitu kan. Tidak kita chatting hari ini nggak dibales, kita chatting besok nggak dibales, baru balasnya lusa. Biasanya tidak seperti itu, karena kalau buyer yang serius biasanya dia minimal balas chattingnya atau balas komunikasinya cepat gitu, karena memang dia pada kondisi yang memang benar-benar membutuhkan barang, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, kita bisa lihat dengan cara dia menawar gitu. Apa yang kita bisa lihat dari cara dia menawar? Yang pertama adalah dia menawar dengan menyebutkan harga yang jelas. Itu sudah merupakan ciri-ciri gitu. Nah, minimal kita bisa menilai seperti apa ketika dia bisa menyebutkan atau menawar dengan harga yang jelas, maka bisa kita nilai bahwa setidaknya dia memang berada di bidang itu, seperti itu. Belum atau tidak dalam rangka mencoba-coba. Biasanya buyer yang masih coba-coba atau yang belum serius memang membutuhkan barang pada saat itu gitu. Cara menawarnya tidak menyebutkan harga, tetapi dikembalikan lagi kepada kita gitu. Ketika kita memberikan harga misalnya
1000 gitu kan ya, $1000 per ton gitu. Cara menawarnya biasanya dia seperti ini, tolong diturunkan lagi gitu, kita dalam bahasa Indonesia, turunkan lagi gitu, turunkan lagi, tapi dia tidak menyebutkan berapa gitu, dia hanya turunkan lagi gitu. Ketika kita sudah menurunkan harga misalnya menjadi 920 gitu, nah mereka biasanya juga akan meminta menurunkan harga lagi, tapi tidak menyebutkan angkanya juga. Biasanya mereka akan bilang seperti ini, kasih harga terbaikmu gitu. Ketika kita sudah memberikan harga terbaik kita, mereka pasti akan meminta harga how many best price seperti itu. Jadi tidak menyebutkan harga yang jelas. Itu biasanya mereka sedang mencari referensi, biasanya seperti itu. Jadi sampai berapa sih kita paling mentok seperti itu, tapi ya masih belum niat untuk membeli, kurang lebih seperti itu salah satu cirinya. Yang ketiga, mereka biasanya menyebutkan spesifikasi barang yang jelas. Selain mereka menawar dengan harga yang jelas, mereka akan menyebutkan kebutuhan mereka dengan spesifikasi yang jelas. Misalnya, contoh barang saya adalah desiccated coconut atau tepung kelapa. Nah, ketika saya memberitahukan buyer bahwa saya memiliki pabrik desiccated coconut, maka biasanya buyer akan menanggapi dengan menyebutkan saya membutuhkan desiccated coconut dengan spesifikasi seperti ini, kadarnya seperti ini, fat seperti ini, jadi jelas gitu. Dan grade yang seperti ini jelas disebutkan. Ketika mereka tidak menyebutkan spesifikasi yang jelas, seperti ini contohnya, ketika kita menunjukkan bahwa kita mempunyai barang tersebut, biasanya tanggapannya seperti ini, barangmu apa saja jenisnya. Nah, itu sudah merupakan salah satu indikasi itu. Oh, ini masih belum tahu barang apa yang dia inginkan. Artinya biasanya mereka masih mencari-cari gitu, mencari-cari sumber, memang belum sangat membutuhkan pada saat itu. Artinya belum terlalu serius membutuhkan gitu. Karena yang serius membutuhkan itu biasanya langsung menyebutkan spesifikasi yang jelas apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Kurang lebih ketika tidak disebutkan spesifikasi yang jelas, atau biasanya bertanya balik kepada kita, tolong kirimkan barang apa yang Anda punya. Nah, itu biasanya masih belum memiliki kebutuhan pada saat itu, atau masih sama-sama mencoba, sama-sama mencari, kurang lebih seperti itu. Nah, yang keempat, ketika kita sudah membicarakan harga, spesifikasi, dan semuanya jelas, yang keempat yang paling penting adalah mereka mau bayar sampel, bayar ongkos kirim sampel. Terkadang saya memberikan sampel itu gratis, tapi ongkos kirimnya saya bebankan kepada buyer, kurang lebih seperti itu. Ketika buyer itu mau membayar sampel, setidaknya minimal itu menunjukkan bahwa buyer tersebut memang benar-benar serius. Tapi ketika buyer itu tidak mau membayar sampel, nah itu saya pikir teman-teman bisa mempertimbangkan lagi apakah meneruskan komunikasi terhadap buyer itu atau tidak gitu. Karena buyer yang serius itu salah satu ciri utamanya adalah mereka nggak akan keberatan kok bayar sampel gitu. Karena mereka tahu, ketika kita sudah membicarakan spesifikasi, membicarakan harga, artinya semua sudah cocok, hanya tinggal memverifikasi benar nggak sih kita punya barang yang apa yang kita katakan, kurang lebih seperti itu. Dan mereka tidak akan keberatan buyer yang serius untuk membayar biaya ongkos kirim sampel. Itu salah satu cirinya. Yang kelima, setelah harga oke, spesifikasi oke, lalu sampel pun juga tidak masalah, maka biasanya untuk salah satu ciri buyer yang serius adalah mau menegosiasikan term pembayaran yang saling menguntungkan, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya sebelum mereka mengiyakan, mereka akan mengecek legalitas kita, seperti itu.
Karena buyer yang serius, mereka akan mengecek legalitas kita. Ketika mereka meyakini kita ini adalah entitas yang legal atau eksportir yang legal, gitu kan, ibaratnya dapat dipertanggungjawabkan, maka mereka akan mau menegosiasikan masalah pembayaran. Nah, biasanya buyer yang tidak serius, mereka akan ngotot mengamankan diri mereka sendiri, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita lihat pada materi di video saya sebelumnya mengenai bagaimana sih supaya kita tidak terkena scam atau bagaimana sih sistem pembayaran ekspor yang berbahaya. Ketika buyer ini serius, maka saya yakin buyer itu tidak akan menerapkan skema-skema seperti itu. Tidak akan menerapkan skema-skema yang menguntungkan dirinya sendiri. Pasti akan dapat dinegosiasikan dengan kita sebagai eksportirnya gitu. Ketika mereka sudah mengecek bahwa kita ini adalah entitas yang atau eksportir yang bisa dilacak legalitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya ini akan dapat tertuang pada down payment. Ketika dia serius, dia biasanya mau untuk memberikan down payment seperti itu. Nah, andai kata pun dia keberatan dengan down payment, minimal paling tidak dia akan mau menggunakan LC at site dia mau, maka itu sudah bisa menjadi patokan bahwa ini adalah buyer yang serius. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, inilah 5 poin yang perlu kita pelajari agar kita dapat menilai ini apakah buyer yang kita hadapi ini adalah buyer-buyer yang serius atau tidak serius. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa selalu belajar. Salam ekspor.